Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan ya pembahasan kimia dasar tentang elektrokimia. Sebelumnya ada yang tanyakan dulu? Nggak ada yang nanya nilai UTS? Sejujurnya saya belum selesai ya. Paling Kamis akan kasih tahu. Cuma karena nggak bisa lewat siup ya. Jadi kalau saya pampang di email di siup gitu gimana? Tapi yang konsekuensinya bisa lihat nilai orang lain. Kita saya coba cari medianya lah, biar setiap orang hanya bisa lihat nilainya sendiri. Oke. Kemarin ya hari ini saya kelas akan saya cuma bisa sampai jam 10 ya karena saya ada lab meeting. Jadi 1 jamnya nanti akan saya ganti pas kuis aja. Jadi tetap seperti biasa nanti kan kita biasa setiap 2 bab ada kuis. Nah, nanti kita cari waktu buat kuisnya. Ya, nantinya di kuis aja. Ya, karena kuis juga biasanya waktu 1 jam dan sayang kalau ngambil waktu Senin, Selasa dan Kamis. Jadi nanti kelas hari ini akan sampai jam 10 kurang 5 lah. Ya, nanti sisanya 1 jamnya kita ganti di waktu kuis. Oke, kuis insya Allah setelah kinetika ya. Jadi hari ini kita selesaikan bab elektrokimia. Nanti saat kinetika, setelah kinetika kita akan masuk kuis. Dan 2 bab paling besar setelah UTS itu adalah elektrokimia dan kinetika. Itu 2 bab yang paling besar dan secara aplikasi paling banyak ya dari kimia dasar adalah 2 bab itu, yaitu elektrokimia dan kinetika setelah UTS. Ya, oke. Kita ini sebelumnya ya. Coba mana di antara reaksi-reaksi berikut yang paling mungkin terjadi di anoda saat elektrolisis. Ini saat elektrolisis ya, di anoda. Oke. Yaitu mana yang terjadi di elektroda saat elektrolisis. Oke, kata kuncinya adalah di anoda ya atau kutub positif ya di elektrolisis sama itu reaksi oksidasi. Di katoda adalah reaksi reduksi. Reaksi oksidasi itu akan selalu mencari zat yang paling mudah teroksidasi atau pada sel reduksinya paling kecil. Ya. Kalau ini berarti karena reduksi dia akan mencari zat yang pada sel reduksinya paling besar. Ya, selalu gitu. Karena ini oksidasi maka cari potensial reduksi yang paling kecil, dan karena ini kutub positif ya. Anoda itu kutub saya jadi lupa ya. Saya jadi lupa kutub positif negatifnya. Oke, anoda itu kutub positif ya. Oke. Saya sendiri kadang-kadang ketukar antara anoda katoda di elektrolisis dan elektrokimia. Oke, maka yang datang ke sini ya itu adalah spesies yang bermuatan positif, bermuatan negatif atau netral. Ya. Sedangkan kalau di katoda karena ini negatif, maka datang ke sini adalah yang dia bermuatan positif karena negatif ya, atau dia netral. Kalau netral bisa di mana aja. Oke. Nah, ini ada 3 kemungkinan reaksi oksidasi. Li menjadi Li+, Br- menjadi Br2, I- menjadi I2, Cl- menjadi Cl2. Ya. Negatif, kemudian netral. Berarti
empat-empatnya mungkin. Ya. Kita tinggal cek potensial reduksinya, cari potensial reduksi yang paling kecil, yaitu adalah litium. Ya, seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, oke, kita lanjutkan. Itu sama elektrolisis di larutan, ya. Nah, ini kasusnya sama sebelumnya, mirip ya, tapi hanya produknya bisa berbeda. Kita elektrolisis larutan CuBr2 di dalam air. Jadi kalau kita sketsa, ya, kita sketsa di sini seperti ini. Kita kasih tegangan, ya. Terus ini ada Cu2+, ada Br-, ada H2O. Ya kan, karena dia larutan. Ya. Karena ini positif, negatif, maka ini adalah anoda, ini adalah katoda. Otomatis yang ke kutub negatif adalah si Cu2+ bersama air. Yang ke kutub positif adalah Br- bersama dengan air. Berarti di katoda nanti akan ada di kutub negatif ya, di katoda akan ada Cu2+ dan air. Jadi kita harus memilih antara air dan Cu2+. Oke. Nah, Cu2+ dan air. Ya, ini reaksi reduksinya. Seperti itu. Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu, H2O tambah 2 elektron menjadi H2 dan OH-. Nah, kita sama seperti yang disampaikan sebelumnya, di katoda adalah reaksi reduksi, maka kita cari yang paling mudah mengalami reduksi, yaitu adalah yang potensial reduksinya paling besar. Cu2+ plus 0,34, sedangkan air minus 0,83. Jadi lebih mudah adalah Cu2+. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang bingung cara menentukannya di katoda? Oke. Nah, berikutnya di katoda adalah di anoda adalah Br- ini dan H2O. Berarti kita punya dua kemungkinan, Br- dan H2O. Di katoda, di anoda reaksi oksidasi, jadi Br- akan menjadi Br2, 2 buah ya, ditambah elektron. Ya, H2O akan menjadi O2. Ini biasanya reaksi dikasih ya. Jadi reaksinya dikasih, teman-teman nggak usah ngafalin. Ini reaksinya dikasih, teman-teman tinggal menggunakan konsep pelajari mana akan terjadi, tinggal memilih mana akan terjadi. 4H+ tambah 4 elektron, ini 2 buah. Ya, ada dua kemungkinan saling bersaing. Nah, di anoda karena reaksi oksidasi kita cari yang potensial reduksinya paling kecil. Ya. Yaitu adalah kalau kita lihat di sini potensial reduksi untuk Br itu adalah plus 1,07, potensial reduksi untuk H2O adalah ini. Jadi potensial reduksi Br lebih kecil dibanding ini plus 1,07 lebih kecil dibandingkan plus 1,27. Jadi di kasus ini yang akan mengalami reduksi oksidasi adalah ini. Ya. Jadi reaksi totalnya adalah di anoda itu adalah Br- menjadi Br2 ditambah 2 elektron. Di katoda adalah Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Itu. Oke, sampai sini pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, coba kerjakan ini ya.
Nah, ini kalau ini lebih banyak campurannya, tapi secara prinsip sama. Ini oke. Ya, coba kerjakan ini. Satu lagi untuk anoda, saya tulis aja reaksinya. Ya. S2O8 2- ditambah dengan 2 elektron menjadi 2SO4 2-. Ini nggak masalah, ininya 2,10 volt. Kalau satu lagi H2O ya, reaksi reduksi O2 ditambah dengan 4H+ tambah dengan 4 elektron, dia akan menjadi 2H2O. Ini adalah E-nya adalah plus 1,36. Coba ini dikerjakan dulu ya. Saya kasih waktu 5 menit, coba dikerjakan dulu. Mana yang terjadi di katoda, mana yang terjadi di anoda. Ya. Bila perlu coba digambar sistemnya gimana. Oke, coba dikerjakan dulu waktu 5 menit. Kurang jelas silakan tanyakan. Ada chat di situ. Tolong bisa chat via Zoom kalau ada yang kurang jelas. Nanti saya coba jelaskan lagi. Coba cari di antara ketiga ini manakah yang yang paling mudah mengalami reduksi? Yang mana, Stephenson? NI. NI ya. NI ya yang lebih mudah karena dia potensial reduksinya paling besar ya. Semuanya negatif ya, nggak spontan semuanya, tapi dia paling besar. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, untuk yang katoda anoda NIM 23 Haziziyah Dinda Rahayu. Ada? Iya, Pak. Oke. Yang mana yang mengalami oksidasi di anoda? Yang ini, Pak ya, yang paling negatif. Ya, yang paling negatif. Yang mana? Yang ini, Pak. O2 plus 4H+. Oke, yang ini ya? Iya, Pak. Oke, seperti itu ya. Jadi ini saya tulisnya reaksi reduksi ya. Jadi nanti teman-teman waktu nulis, oke, terima kasih Azizi ya. Oke, waktu teman-teman nulis reaksi total, jangan lupa nulis ini sebagai oksidasi ya. Ya, karena data di dalam potensial itu selalu reduksi, tapi waktu teman-teman nulis reaksi, ya teman harus ngebalik ini. Jadi reaksi totalnya adalah nanti Ni di anoda, di katoda adalah Ni 2+ ditambah 2 elektron menjadi Ni, di anoda adalah 2H2O menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron ya. Jangan lupa dibalik reaksinya karena ini reaksi reduksi sedangkan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Oke. Jadi kota kuncinya di situ. Kalau teman-teman tahu dikasih tahu potensialnya, maka teman-teman gunakan aja bahwa di katoda adalah reaksi reduksi, maka cari reduksi yang paling besar. Di anoda adalah reaksi oksidasi, cari potensi reduksi paling kecil. Teman-teman tinggal klasifikasi mana yang terjadi, zat mana yang ada di katoda, yaitu zat yang bermuatan positif ya atau netral karena katodanya negatif ya. Dan zat yang ada di anoda adalah yang dia negatif karena katodanya positif atau dia netral. Jadi jangan naruh zat yang bermuatan positif ke anoda. Gitu. Seperti itu. Oke.
Oke, nanti saya akan siapkan latihan ya. Nanti di e-learning nanti teman-teman tinggal ngisi kayak seperti pertemuan awal-awal ya. Saya coba siapkan ini. Teman-teman bisa nyoba 2 kali seperti biasa. Nanti teman-teman itu bisa buat ngebantu nilai kuis kalau kurang ya. Oke, kita udah dengan menggunakan konsep potensial sel kita dan potensial reduksi kita udah bisa menentukan zat mana yang mengalami oksidasi, zat mana yang mengalami reduksi ya di katoda dan anoda. Nah, oke, silahkan Denvi. Nah, selanjutnya adalah kita ingin tahu berapa banyak zat yang mengalami oksidasi dan reduksi. Berarti kita bahas tentang stoichiometri dari elektrokimia. Nah, ini penting karena ini terkait dengan kalau teman-teman di baterai, punya baterai, biasanya ada tegangan 3,7 volt. Ya kan tulisan gitu. Tapi ada juga misalkan tulisannya 5000 mAh ya. 5000 miliampere hour. Ya. Jadi baterai ini kalau dia mau digunakan dengan arus 5000 miliampere atau 5 ampere, dia akan habis dalam waktu 1 jam. Ya. Seperti itu. Itu kalau baterai. Jadi ini hubungannya dengan kapasitas. Jadi Faraday itu kalau di sel galvani akan berhubungan dengan kapasitas. Kalau di elektrolisis nanti berhubungan dengan berapa energi listrik yang kita butuhkan untuk menjalankan reaksi redoks. Ya, jadi kalau misalkan di penyempuhan berapa listrik yang kita harus berikan agar reaksi penyempuhan itu berlangsung sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Ya. Jadi nah, jadi itulah kegunaan dari pembahasan tentang hukum Faraday ya. Jadi dia berubah dengan stoichiometri dari elektrokimia. Untuk sel galvani akan berhubungan dengan kapasitas. Untuk elektrolisis akan berhubungan dengan berapa energi listrik yang kita butuhkan. Ya. Energi itu adalah kalau di fisika adalah daya dikali dengan waktu ya. Berarti kalau kita punya daya besar waktunya akan singkat, kalau kita dayanya kecil waktunya akan panjang. Ini juga sama. Kalau baterai 5000 mAh ini kita pakai hanya 500 mAh, maka dia akan bertahan 10 jam. Ya. Kalau kita pakai 5000 mAh sekaligus, maka dia akan hanya bertahan 1 jam. Seperti itu. Nah. Oke, ini beberapa satuan ya. Ampere, ini hanya refresh aja. Kalau fisika teman akan udah banyak. Dan terakhir yang penting adalah namanya bilangan Faraday. Tetapan Faraday yaitu 96.486 ya, atau biasanya kalau gampang kita singkat 96.500 kalem per mol. Nah, apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah mol elektron itu akan sama dengan muatan Q dibagi dengan F. Ya. Mol elektron akan sama dengan muatan elektron dibagi dengan F, tetapan Faraday. Jadi bayangkan ini seperti teman-teman mol dari aluminium. Itu akan sama dengan massa aluminium dibagi dengan AR atau MM ya, MM dari aluminium. Seperti itu. Jadi kalau mol elektron, karena kita nggak tahu MM dari elektron kan nggak ada ya, maksudnya nggak didefinisikan ya. Maka ya muatan dari elektron dibagi dengan F. Nah, muatan ini kalau di fisika akan sama dengan arus dikali dengan waktu. Arus dalam ampere, waktu dalam second. Nah, ini karena kita tahu mol ya, mol ini bisa digunakan untuk berbagai macam reaksi dan berbagai macam perhitungan ya, karena mol itu kan berlaku hukum perbandingan mol ya dari sini. Ya, misalkan ini. Oke.
Kita elektrolisis larutan yang mengandung Ni2+. Ya. Dan nanti Ni2+ akan terdeposit di katoda ya. Ya kan, karena dia positif, katoda kan negatif ya. Ya, dia positif di katoda negatif, dia akan terdeposit di katoda. Oke, agar setara kita tambahkan 2 elektron. Seperti itu. Nah, ditanya berapa massa dari nikel. Jadi kita ingin tahu massa dari nikel yang mengendap di katoda. Seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwa kita nggak kelebihan arus ya, karena kelebihan arus kan pemborosan ya. Atau kita nggak kurangin arus, misalkan kita mau menyepuh sekian ketebalan, misalkan dengan ketebalan 2 mili gitu. Kalau arusnya terlalu sedikit, maka dia akan terlalu tipis. Tapi kalau dia terlalu banyak, maka arusnya terlalu banyak, maka dia akan terlalu tebal. Ya, jadi kita ingin memastikan kita presisi pekerjaannya. Oke. Nah, apa yang kita tahu dari sini? Kita tahu arus dan kita tahu waktu. Untuk tahu massa nikel, kita butuh tahu mol dari nikel. Ya, karena massa adalah mol dikali dengan mm dari nikel. Ya, tapi kita nggak tahu mol nikel nih. Ya, yang kita tahu di sini adalah arus dan waktu. Nah, dari arus dan waktu, ya kita bisa tentukan mol elektron. Mol elektron sama dengan Q dibagi F, ya, atau I kali T dibagi dengan F. Ya, I-nya adalah 0,15. Ini 12 menit ya, kita ubah menjadi detik. 2 kali 60 dibagi dengan 96.500. Ini sudah ada perhitungannya sini. 1,14 kali 10 per menit. Ya, mol. Nah, kemudian kita tinggal, mol elektron yang dapat, kita butuh tahu mol nikel. Ya, kita lihat sini, ini koefisien 1, ini koefisiennya 2. Jadi mol nikel, yang sini berarti, maaf, karena nikel padat ya. Mol nikel akan sama dengan 1/2 mol elektron. Ya. Jadi setengah dari ini adalah 5,7 kali 10 pangkat min 4 mol. Terakhir tinggal massa adalah mol nikel dikali dengan nikel. Ya, mol nikel adalah 5,7 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan nya adalah 58,7. Kita bisa dapat di sini adalah 0,033. Oke, semisal ada pertanyaan, coba dilihat sebentar. Jadi jembatan di sini. Untuk tahu massa nikel, kita butuh tahu mol nikel. Nah, karena diketahui adalah arus dan waktu, ya, arus dan waktu itu hubungannya dengan listrik kan ya, dengan elektron. Maka kita bisa tahu mol elektron, ya. Dan dari stoichiometri, mol nikel akan sama dengan 1/2 dari mol elektron. Gitu. Oke, coba di sebentar. Aku udah di Abi di sana. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Lanjut ya. Oke, sekarang coba dikerjakan. Ini kalau nggak salah bukan 60 menit, 60. Oke, coba. Berapa lama waktu? Ada salah ketik sengat saya. 65,3 ya, 65,3
197. Oke. Oke, ini mm dari AU adalah 197. Oke, biar mungkin ada yang masih bingung caranya segala macam, saya akan coba bikin break room ya seperti biasa. Nanti teman-teman bisa diskusi di sana. Waktunya 5 menit nanti ya. Saya buatin dulu, saya pause dulu sebentar rekamannya. Oke. Ya. Oke, saya minta perwakilan dari room 3. Tadi siapa room 3? Saya lupa nge-screen. Ada room 3? Atau kan nggak tahu roomnya muncul room berapa? Ada room 3? Ada, Pak. Oke. Gimana jawabannya? Yang ini? Yang mana? A, Pak. Oh, coba. Oke. Ya. Karena di sini kita nggak bisa pakai papan tulis ya. Jadi saya nggak bisa minta untuk papan tulis. Jadi intinya ya, ini kan AU 2+ menjadi AU 2 elektron kan ya. Jadi mol AU itu akan sama dengan setengah dari mol elektron ya. Ya. Ini 1, ini 2. Mol elektron sendiri itu akan sama dengan Q dibagi dengan F ya. Q adalah I dikali dengan T ya. Nah, mol AU kita bisa tahu dari ini ada massa ya. Mol AU akan sama dengan 1 dibagi dengan massa mm-nya tadi 197 ya. Dari mol AU kita bisa hitung mol elektron, dari mol elektron kita bisa hitung arus. Seperti itu, intinya seperti itu ya. Oke. Oke, ini satu lagi ya. Ini kayaknya terakhir nih. Ini aplikasi. Oke, ini coba dikerjakan lagi. BA itu 137 ya. Oke, ini kerjakan di sini aja. Waktunya coba 3 menit lah ya. 3 menit coba dikerjakan dulu. Nanti kalau makin juga rasa itu ya. Bagus. Jadi berapa banyak barium metal yang diproduksi dari BaCl2 ya jika digunakan arus 0,5 ampere dan waktu 30 menit. 30 menit itu berarti sekitar 1800 second ya. Sama untuk mencari massa dari Ba ya, massa adalah mol Ba dikali dengan Ba. Sehingga kita perlu tahu mol Ba. Bisa kita lihat dari 137. Nah, gimana tahu mol Ba? Karena ini adalah elektrolisis, Ba2+ tambah 2 elektron akan menjadi Ba. Jadi mol Ba akan sama dengan 1/2 dari mol elektron. Mol elektron sendiri adalah I dikali T dibagi F. Tinggal dimasukin angkanya kan dapat. Oke, sama sini dia masih bingung? Oke, nanti bisa dilihat di rekamannya ya. Nah, ini beberapa aplikasi ya, singkat saja aplikasi dari elektrolisis, yaitu adalah pertama adalah untuk pemisahan logam ya di dalam larutan air. Contoh yang paling klasik dari ini adalah pemurnian
tembaga. Ya, tembaga yang diperoleh dari pengolahan itu tidak murni, dia mengandung sebagian kecil komponen berupa emas dan perak. Ya. Nah, berarti produk samping dari pemurnian tembaga adalah emas dan perak, yang itu cukup untuk, bahkan lebih dari cukup untuk membiayai proses pemurnian itu sendiri. Ya, jadi contoh paling ini adalah tembaga. Karena tembaga jika tidak murni, maka dia akan hambatannya akan besar. Ya, fungsi tembaga banyak digunakan untuk kabel ya, kabel listrik. Jika hambatannya besar, maka banyak energi yang hilang dan banyak panas yang dihasilkan. Nanti akan berbahaya karena panas bisa terjadi kebakaran. Oke. Nah, berikutnya adalah yang cukup klasik adalah pembuatan aluminium. Saya sudah pernah sempat singgung. Zaman dulu sebelum ada proses ditemukan, aluminium dibuat dari reaksi antara aluminium dengan natrium, menghasilkan Al dan Na2O. Nah, aluminium yang dihasilkan ini harganya mahal, bahkan 5 mahal dari emas waktu itu, zaman itu. Ya, makanya patung Liberty dulu dibuatnya dari aluminium, bukan dari emas, karena aluminium lebih mahal. Nah, sejak ditemukan proses ini, namanya proses, saya lupa ada nama khasnya, proses Hall, ya, proses Hall, dia bisa diproduksi dari oxide-nya dengan menggunakan elektrolisis. Tetap ini lebih mahal ya, lebih mahal dibandingkan besi. Besi lebih sedikit di alam dibandingkan aluminium, tapi besi jauh lebih murah dibanding aluminium karena besi menggunakan proses karbon biasa, yang jauh lebih murah. Oke. Tapi ini tetap jauh lebih murah dibandingkan proses reduksi dengan menggunakan logam alkali. Kemudian ini yang saya bahas tadi, pemurnian dari Cu, ya. Nah, agar menghasilkan ini elektrolisis itu, kalau arusnya besar dia akan sangat cepat, ya kan, tadi mol elektron sama dengan I kali T dibagi F. Jika arusnya besar maka mol elektron akan banyak sehingga mol yang logamnya akan semakin banyak. Tapi masalahnya jika dia terlalu besar maka ada kemungkinan penempelan di sini tuh nggak bagus, ya, maka dia juga nggak boleh terlalu besar. Ada angka tertentu ya yang kira-kira ideal, tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu lambat, sehingga diharapkan penempelannya itu akan homogen, ya. Karena kalau terlalu cepat nempel dia akan ada cracking sehingga menyebabkan logam tembaga yang dihasilkan itu tidak sesuai standar ya. Karena kalau ada cracking hambatannya akan tinggi. Ya, kemudian untuk korosi, salah satu metode untuk melindungi dari korosi adalah dengan menggunakan sel galvanik. Ya, seperti ini, misalkan ini ada tembaga. Oke, ini ada besi, ini ada copper, ini proses korosi ya. Jadi kalau ada besi ketemu dengan logam yang lebih tidak aktif, maka ada elektron, besi akan mengalami proses oksidasi, sedangkan copper mengalami reduksi. Ion sekitar copper akan mengalami reduksi. Nah, oksidasi ini nanti akan membuat terjadinya korosi. Agar nggak terjadi korosi, maka ini kita balik. Ya, besi harus menjadi katoda. Dengan cara misalkan kita kasih baterai, ya, atau kita kasih logam yang lebih aktif dari besi. Misalkan ini kita kasih dengan magnesium, ya, sehingga yang mengalami korosi adalah magnesiumnya, yang kita bisa ganti secara berkala. Karena kalau kita punya pipa panjang misalkan 10 km, kalau ada lubang karena korosi kan kita susah menggantinya. Tapi kalau kita korbankan di satu tempat adalah magnesium, ketika ini habis kita tinggal ganti magnesiumnya. Kita nggak usah ngebongkar satu jalurkan pipa. Atau tadi cara kedua adalah kita kasih baterai sehingga besi ini akan menjadi katoda, bukan menjadi anoda. Ini semacam elektrolisis, yang ini semacam sel galvanik. Ya, ini seperti contohnya, ini bisa dibaca ya. Dan ini topik yang cukup berkembang ya, sangat berkembang terus. Ya, saya kemarin ambil mata kuliah ini juga banyak sekali teknik-teknik secara engineer ya untuk melindungi dari korosi ya. Oke. Mungkin itu saja
pertemuan hari ini ya, seperti saya katakan, saya hanya bisa sampai jam 10 kurang ya untuk hari ini. Nanti 1 jam sisanya akan saya ganti untuk kuis ya. Nanti waktu kita